Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang kelistrikan. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 860245945. Praktikum yang pertama, kita akan melakukan percobaan muatan listrik. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada bola pingpong 2 buah, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi sisir plastik, potongan kertas yang kecil-kecil. Untuk percobaan yang pertama, kita menggantungkan 2 buah pingpong terlebih dahulu, lalu menggosokkan plastik ke baju kita. Hasilnya terjadi tarik-menarik antara bola pingpong dan plastik. Percobaan selanjutnya, kita menggosokkan sisir ke rambut. Setelah digosokkan ke rambut, kita dekatkan sisir tadi ke potongan kertas. Di sini kita lihat potongan kertas melekat pada ujung sisir. Di sini membuktikan bahwa ketika sisir digosok ke rambut, itu akan menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas melekat pada benda, yaitu sisir. Selanjutnya, gosokkan plastik dengan plastik. Hasilnya akan tolak-menolak. Gosokkan wol dengan plastik. Hasilnya akan tarik-menarik. Gosokkan plastik dengan nilon. Hasilnya akan tarik-menarik. Gosokkan wol dengan wol. Hasilnya akan tolak-menolak. Gosokkan nilon dengan nilon. Hasilnya akan tolak-menolak. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan kesimpulan bahwa 1. Muatan listrik adalah muatan dasar suatu benda. Yang kedua, setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan benda yang memiliki muatan berlawanan apabila didekatkan akan tarik-menarik. Percobaan yang kedua yaitu percobaan arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang digunakan ada baterai 3 buah, bolam lampu 1 buah, kabel penjepit merah dan hitam. Pada percobaan ini kita menggunakan 1 baterai. Aliran listriknya menyala kecil alias tidak terang atau agak redup. Selanjutnya kita akan menggunakan 2 baterai. Dengan menggunakan 2 baterai, lampu menyala lebih terang. Selanjutnya kita melakukan menggunakan 3 baterai. Lampu menyala sangat terang. Selanjutnya kita menggunakan kawat. Lampu menyala. Menggunakan kawat tembaga. Lampu juga menyala. Menggunakan sendok perak. Lampu menyala. Kita coba menggunakan kayu
lampunya tidak menyala. Menggunakan karet penghapus, lampunya juga tidak menyala. Percobaan selanjutnya menggunakan grafit atau mata pensil dan lampunya menyala. Selanjutnya kita menggunakan kertas, apakah lampunya menyala? Nah, lampunya tidak menyala ternyata. Dan kita coba menggunakan plastik. Lampu tetap tidak mau menyala. Dan ini saya mencoba menggunakan air keran. Ternyata lampu tidak menyala. Selanjutnya menggunakan air garam. Lampunya menyala. Kesimpulan dari percobaan di atas: 1. Berdasarkan hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis bahan bisa menjadi konduktor dan dialiri arus listrik. Dari bahan-bahan yang diuji cobakan, berikut bahan yang bisa menjadi konduktor, yaitu kawat besi, tembaga, sendok, grafit, dan air garam. Itu dibuktikan dengan lampu yang menyala saat disambungkan ke bahan-bahan tersebut. Sedangkan bahan yang tidak menyala atau tidak dapat dialiri listrik disebut isolator, yaitu bahan dari kayu, karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran. Yang kedua yaitu besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan besarnya beda potensial atau tegangan. Yang ketiga, perbandingan antara tegangan dan kuat arus merupakan suatu bilangan konstan yang disebut hambatan listrik. 4. Semakin besar sumber tegangan, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Yang kelima, perbandingan antara tegangan dan kuat arus yang disebut hambatan listrik merupakan bilangan konstan. Kesimpulan yang terakhir, hukum Ohm dapat digunakan untuk mengetahui hubungan tegangan dan kuat arus, serta dapat digunakan untuk menentukan suatu hambatan beban listrik tanpa menggunakan ohmmeter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.